Okay, hello everyone. Welcome to EFE English for Everyone Indonesia. Selamat datang semuanya di English for Everyone. And how are you today? Gimana kabarnya hari ini teman-teman? I hope all of you are fine today. Semoga baik-baik saja ya hari ini ya. Alright, let me introduce myself. Izinkan Coach memperkenalkan diri. My name is Coach Puri. Nama Coach adalah Coach Puri, and I will be delivering this material for you. Nah, di sini Coach Puri akan deliver atau menyampaikan this material, materi ini for you, untuk teman-teman. Oke ya? Nah, teman-teman, we started from chapter 1. Kita mulai dari chapter 1. Chapter berarti bagian, gitu ya. Dari bagian yang pertama. Nah, itu ya, yang paling dasar dari belajar bahasa Inggris pasti dimulai dari kedua istilah ini, teman-teman. Subject pronoun dan object pronoun. This is the most basic things to learn in English. Nah, teman-teman mungkin nggak familiar ya. Apa sih subject pronoun? Apa sih object pronoun, Coach? Let's talk about it. Kita coba ngobrol tentang ini. Nah, itu ya, I will show you what it means. Oke, nah kita lihat teman-teman di sini. Alright. Oke, nah belajar tentang pronouns itu enak ya kalau misalkan kita terjemahkan langsung. Jadi pronoun artinya kata ganti, gitu ya. Kata ganti itu kalau di dalam bahasa Indonesia itu ada aku, ada kamu, ada kalian, dan lain sebagainya. Nah, itu ya. Seperti itu. Nah, kemudian teman-teman, kita akan belajar tentang fungsinya. Nah, fungsinya untuk apa sih sebenarnya? Oke, kita mulai dari fungsinya gitu ya. Kata ganti aku, kamu, kalian, ya, dia itu untuk apa sih sebetulnya? Nah, itu sebetulnya digunakan untuk menggantikan nama orang, benda, tempat, atau hal lain. Supaya apa? Supaya tanpa harus mengulang kata tersebut yang sama berulang kali. Nah, jadi tujuan dari pronoun atau kata ganti sebetulnya adalah untuk menghindari pengulangan dari suatu kata, gitu ya. Oke, nah kita lihat di sini teman-teman. Let's take a look at this example. Kita lihat pada contoh yang di sini. Kita amati bersama ya sambil coach bacakan. Mr. Puri loves teaching. Mr. Puri suka mengajar. Mr. Puri teaches every day. Mr. Puri mengajar setiap hari. Mr. Puri uses Zoom to teach. Mr. Puri menggunakan Zoom untuk mengajar. Mr. Puri has a laptop. Mr. Puri punya laptop, punya sebuah laptop. The students ask Mr. Puri. Siswa-siswanya bertanya ke Mr. Puri. The class is fun with Mr. Puri. Kelasnya menyenangkan dengan Mr. Puri. Nah, teman-teman notice atau menemukan tidak sih, mengamati tidak sih? Ada loh di sini yang diulang-ulang. Iya, betul ya. Jadi yang diulang-ulang adalah kata bendanya di sini. Nah, di sini adalah Mr. Puri. That's right. Nah, jadi di sini teman-teman, nama Mr. Puri dituliskan berulang kali. Nah, sehingga terkesan tidak efisien. Ya gitu ya. Jadi kalau namanya itu diulang terus-terus itu kan boros kata gitu ya istilahnya ya. Jadi kita bisa lebih persingkat menggunakan kata ganti. Ya, berarti kalau Mr. Puri itu kata gantinya adalah dia gitu ya. Mr. Puri suka mengajar. Dia mengajar setiap hari. Dia menggunakan Zoom untuk mengajar. Nah, itu ya kalau dalam bahasa Indonesia seperti itu. Nah, tapi dalam bahasa Inggris, kita bisa menggunakan pronoun yang sesuai. Nah, pronounnya pakai yang mana, Coach? We have two types of pronouns. Kita punya dua jenis dari pronouns. Untuk yang paling dasar ya, yaitu adalah subject pronoun adalah ketika kata gantinya sebagai subjek. Nah, itu ya ada are, you, they, we, he, she, it. Dan ada juga yang sebagai object pronoun. Ya, me, you, them, us, him, her, it. Pernah tahu ya pasti ya? Nah, itu. Nah, Coach, kapan kita pakai yang subject pronoun dan kapan kita pakai yang object pronoun? Nah, pertanyaannya menarik. Now, let's talk about that. Ya, kita coba bicarakan hal tersebut. Okay, now let's move on to the next slide. Kita pindah ke slide berikutnya. Oke, nah di sini teman-teman, Coach Puri ambil satu contoh pronouns yang teman-teman mungkin sudah familiar ya. Ada he, ada him.
Oke ya, ada he, ada him. He di sini dia sebagai subjek. Kita pakai him ketika dianya menjadi objek. Nah, coach, bedain yang subjek sama yang objek tuh gimana sih? Nah, kita lihat ke atas di sini. Subject pronouns itu ketika pronouns, itu ketika noun-nya atau bendanya atau orangnya itu diletakkan sebelum kata kerja. Oke ya, sebelum verb. Verb adalah kata kerja. Kata kerja itu beragam ya. Kata kerja itu bisa eat, misalkan. Eat, makan gitu ya. Atau drink, minum. Sleep, tidur gitu ya. Atau mungkin contoh lainnya adalah talk, berbicara gitu ya. Love, mencintai, dan lain sebagainya. Ini kata kerja. Nah, jadi kalau misalkan orangnya atau bendanya itu ada di sebelum kata kerjanya, berarti dia termasuk ke dalam subjek. Gitu ya. Maka kata gantinya kita pakai yang subject pronoun. Pakai yang I, you, they, we, he, she, it. Nah, itu kita pakai yang itu. Ya, pakai yang I, you, they, we, he, she, it. Jelas sampai sini ya? Karena dia sebagai subjek. Dia yang melakukan kata kerjanya. Gitu. Sedangkan untuk yang object pronoun, yang ini teman-teman, nah, ini kita gunakan sesudah kata kerjanya. Gitu ya. Sesudah eat-nya, drink-nya, atau lain sebagainya. Gitu ya. Oke, nah di sini tadi object pronouns apa aja masih ingat ya? Ya, kita coba ingat bersama. Ada me, ada you, ada juga them, ya. I, they, we, kemudian ada us, oke ya. Kemudian ada juga him, ada her, ada it, gitu. Nah, itu ya. Jadi kalau misalkan kata, kalau misalkan orang atau bendanya itu ada di setelah kata kerja atau verbnya, maka dia termasuk objeknya. Gitu ya. Yang dikenai aksi, yang dikenai kata kerjanya. Seperti itu. Maka pakai itu. Nah, supaya tidak bingung, kita lihat pada contohnya langsung saja. Oke ya, he sama him. Oke, teman-teman, kita lihat di bawah sini ada sepotong ada beberapa kalimat ya, 3 kalimat yang berkaitan. Kita lihat, Johnson has a cat. Johnson has a cat. Gitu ya. Has di sini sebagai kata kerja. Oke, kita lihat lagi. Johnson, sorry, bentar. Nah, ini ya. Johnson loves the cat. Terus bawahnya, the cat loves Johnson. Kalau kita lihat dan amati dari 3 kalimat ini, ada yang diulang-ulang, yaitu Johnson. Seperti tadi di awal, Mister Purinya diulang-ulang, gitu ya. Nah, ini tidak efisien. Kita bisa lebih efisienkan dengan mengganti, betul, Johnson-nya dengan kata ganti yang sesuai, dengan pronoun yang sesuai. Johnson, nama seorang laki-laki. Nah, ini berarti pakai he atau him. Ingat ya, kita pakai he kalau sebelum kata kerja, kita pakai him kalau letaknya sesudah kata kerjanya. Oke, kita lihat di sini teman-teman. Johnson loves the cat. Johnsonnya di sini sesudahnya kata kerja atau sebelumnya kata kerja? That's right, sebelumnya kata kerja. Gitu ya. Karena Johnson ya sebelum kata kerja, maka Johnson bisa kita ganti dengan subject pronoun. Subject pronounnya adalah he. He loves the cat. Gitu ya. Nah, kita lihat pada kalimat yang ketiga. The cat loves Johnson. Nah, sekarang teman-teman, Johnsonnya di sini letaknya ada di setelah kata kerjanya atau sebelum kata kerjanya. True. Sesudah kata kerjanya. Maka di sini kita ganti dengan objek pronoun. Objek pronoun yang benar untuk dia laki-laki adalah him. Maka kita tuliskan the cat loves him. Him-nya merujuk ke Johnson. Gitu ya. Jadi bukan the cat loves he, salah ya, tapi the cat loves him. Karena letaknya sesudah kata kerja. Sampai sini paham teman-teman ya? Alright, it's very simple, sangat mudah. Gitu ya. Alright then, so let's move on everyone to the next slide. Gitu ya. Alright, kita coba.
Oke, nah di sini selain he atau him, kita juga punya yang lainnya, gitu ya. Remember everyone, ingat bahwasanya subject pronoun dan object pronoun adalah materi paling dasar dalam belajar bahasa Inggris. Jadi kita perlu untuk bisa, gitu ya. Kita lihat di sini teman-teman, I sama me. Nah, artinya sama-sama aku, saya, diriku, gitu. Tapi digunakan berbeda. Nah, kalau I itu sebagai subject pronoun, berarti digunakan sebelum kata kerjanya sebagai pelaku, sedangkan kalau me digunakan sesudah kata kerjanya sebagai object. Gitu ya, kita lihat pada contoh kalimatnya yang pertama. Kata kerjanya yang Coach Puri garis bawahi ya. I know Citra. Nah, itu ya saya, mengetahui Citra. Yang mengetahui siapa? Saya. Maka kita pakai I, gitu ya. Karena letaknya sebelum kata kerjanya. I know Citra. Tapi kalau kita balik, Citra yang tahu saya, berarti sayanya adalah sebagai objek. Maka kita pakai Citra knows me, gitu ya. Bukan Citra knows I. Bukan ya, tapi Citra knows me. Kembali lagi, karena sayanya diletakkan setelah kata kerja. Nah, maka menggunakan me. Citra knows me. Jelas sampai sini ya? Oke, seperti itu. Oke, now let's take a look at the second pronoun. Ya, kata ganti yang kedua. Untuk kata kamu atau kalian sama saja menggunakan you. Ya, baik sebagai subject pronouns atau object pronoun. Kita lihat teman-teman di sini. You know those people. Those people know you. Nah, itu ya. Jadi sama saja. Baik dia sebagai subjek atau sebagai objek, baik dia sebelum kata kerja atau sesudah kata kerja, sama-sama pakai you. Untuk kamu atau kalian. Jelas sampai sini ya? Oke. Oke, nah kemudian untuk yang ketiga, teman-teman, di sini ada we, ada us. Nah, itu ya, we sama us artinya sama-sama kami atau kita. Kami atau kita itu sama dengan kita bilang aku dan orang lain, gitu ya. Jadi dalam orang, kelompok orang itu minimal dua ya, yang salah satunya adalah saya, gitu ya. Jadi kelompok orang minimal dua orang yang salah satunya adalah saya. Nah, ini berarti masuk ke we atau us. Artinya kami atau kita. Oke, kita lihat pada contoh kalimatnya di sini ya. Marco and I. Nah, itu ya, lihat tangan coach di sini. Marco and I. Nah, kan satu kelompok ya, isinya minimal dua, yang saya salah satunya. Marco and I are classmates. Adalah teman sekelas. Gitu ya. Nah, di sini teman-teman, supaya kita tidak mengulang Marco and I lagi, kita bisa ganti sebagai we. Jelas sampai sini ya? We loves the teachers. Nah, we-nya di sini merujuk ke Marco and I. Gitu ya. Jadi ketika kita bilang we di sini, we-nya berarti ya Marco and I. Gitu. We love the teachers. Nah, itu ya. Sedangkan kalau misalkan Marco and I itu diletakkan setelah kata kerjanya seperti pada di sini. Ntar coach kasih merah-merah. Nah, maka kita pakai sebagai objek. The teachers love us. Gitu ya. The teachers love Marco and I. Marco and I sebagai objek adalah us. Gitu ya. The teachers love us. Jelas sampai sini ya? We love the teacher. The teachers love us. Kira-kira seperti itu. Jelas sampai sini ya? Okay, cool. Now let's move on to the next pronoun. Nah, ini tadi sudah kita belajar ya, he sama him. Kita ingat lagi. Mr. Adam, Mr. Adam adalah orang lain, ya, dia yang laki-laki. Gitu. Maka di sini Mr. Adam kita bisa ganti dengan he kalau dia sebagai subjek. He helps everyone. Dia membantu semua orang. Jadi ya. Nah, sekarang kalau misalkan semua orang membantu Mr. Adam, nah di sini kan Mr. Adam diletakkan setelah kata kerjanya atau sebagai objeknya ya, maka kita pakai him. Jelas sampai sini ya? Oke. Mr. Adam is a good man. He-nya Mr. Adam helps everyone. Everyone
helps him. Nah, gitu ya. Jadi sangat mudah sekali diingatnya juga. He, him. Seperti itu. Clear ya sampai sini ya? Oke, good job. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Wah, good job everyone. Love that. Prok, 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 prok. Oke, now let's move on. Kita pindah ke pronoun yang selanjutnya. Di sini ada she dan juga her. Nah, kalau he sama him tadi adalah dia laki-laki. Sekarang untuk she atau her, dia tapi yang perempuan. Gitu ya. Dia ini syarat wajibnya harus berjumlah satu orang saja. Gitu ya. Jadi kalau Mr. Adam tadi kan satu orang ya, maka pakai he atau him. Kalau perempuan juga sama. Di sini contohnya kita pakai Sinta, gitu ya. Sinta has a hamster. Sinta memiliki seekor hamster. Nah, di sini Sinta mencintai hamsternya. Sinta loves the hamster. Supaya kita tidak mengulang kata Sinta, maka kita bisa ganti dengan she. She loves the hamster. Nah, kalau hamsternya yang suka Sinta, berarti Sintanya sebagai objek, gitu ya. The hamster loves her. Nah, gitu ya. Oke, jadi bukan the hamster loves she, net not ya, tapi the hamster loves her. Nah, seperti itu. Oke, now let's move on. Kita lanjut, teman-teman. Nah, di sini ada it. Nah, it ini menarik, teman-teman. It ini adalah untuk hal non-manusia yang jumlahnya satu. Apapun itu, pokoknya bukan manusia, gitu ya. Nah, kalau bukan manusia, contohnya seperti hewan, animals, plants, tanaman ya, planets, planet, or maybe clothes, pakaian. Nah, itu ya pokok asalnya jumlahnya satu, only one, we can call it it, gitu. Pahami sampai sini ya? Oke, bahkan makhluk halus pun juga sama ya, pakainya it kalau jumlahnya cuman satu. Clear sampai sini ya? Oke, nah kita lihat pada contoh kalimatnya. Bentar, coach hapus dulu yang atas-atas biar nggak bingung. Nah, gini ya. Oke, a chicken lives in my house. A chicken, seekor ayam. Berarti hewan yang bukan non manusia, berarti yang ini bukan manusia ya. Berarti hewan yang jumlahnya satu. Maka kata gantinya supaya kita tidak sebut a chicken, a chicken, a chicken terus-terusan, kita bisa ganti dengan it. Ya, baik sebagai subjek atau objek sama-sama it. Nah ya, it eats corn. Ini makan jagung. Gitu ya. It-nya merujuk ke siapa? It-nya merujuk ke a chicken. Seekor ayam. Nah itu ya. Sama juga kalau dia diletakkan sebagai objek tetap pakai it. I pet it every day. Pet artinya mengelus-elus. Gitu ya. I pet it every day. Sampai sini jelas teman-teman ya? Oke, very clear. Oke, coach. Nah, sekarang coach, kalau misalkan ada orang lain tapi jumlahnya nggak satu, ada hewan tapi jumlahnya nggak satu, lebih dari itu. Nah, kalau lebih dari itu kita pakai they. Nah, ini ya teman-teman ya, kita pakai they, them. They kalau misalkan sebagai subjek, letaknya sebelum kata kerja, them ketika menjadi objek letaknya setelah kata kerja. Oke ya. Jadi kalau ada orang lain yang jumlahnya lebih dari satu, orang lain itu berarti kita tidak termasuk ya, mereka gitu, mereka. Maka kita tidak termasuk. Jadi contohnya kalau misalkan ada dua orang, minimal satu kelompok itu dua orang ya, dua orang yang kita tidak termasuk dalam salah satunya, maka dua ini disebut mereka. Clear sampai sini ya. Tapi kalau kita ikut di dalamnya, maka jadinya kita. Bisa masuk ya? Kalau gini berarti mereka. Nah itu. Begitupun juga untuk hewan. Hewan yang jumlahnya lebih dari satu. Ya. Apapun itu yang pokoknya bukan manusia jumlahnya lebih dari satu, maka pakai they atau pakai them. Clear ya? Oke, jadi mereka itu berarti orang lain berjumlah dua atau lebih atau hal non manusia yang berjumlah dua atau lebih. Kita lihat contohnya di sini. Budi and Retno live in Malang. Nah ini ya Budi sama Retno. Nah, kita tidak termasuk dalam salah satunya. Berarti mereka. Dia pakai they. Nah di sini ya, biar kita tidak ulang lagi Budi and Retno call me so often, kita bisa bilang they. Gitu ya, they-nya merujuk ke Budi dan Retno. They call me so often.
I call them so often. Gitu ya. Sampai sini jelas ya teman-teman ya? Oke, good job. Begitu juga untuk yang non-manusia berjumlah lebih dari satu. Three chickens, tiga ayam. Kalau tadi kan satu ayam ya pakai it ya. Kalau tiga ayam berarti pakainya they atau them. Three chickens live here. They are so cute. I feed them every day. Nah, gitu ya teman-teman ya. Sampai sini bisa dipahami pastinya. Alright, well done. Oke, teman-teman, seperti itu penjelasannya untuk I, me, you, we, us, he, him, she, her, it, they, them. Kalau masih ada pertanyaan, boleh ditanyakan ke coach WA-nya masing-masing. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Oke, so now let's move on. Kita pindah ke slide berikutnya. Nah, di sini coach punya exercise atau latihan. Gitu ya. Teman-teman silahkan kerjakan. We have two exercises for today. Yang pertama membahas tentang subject pronoun. Yang kedua membahas tentang object pronoun. Gitu ya. Ingat teman-teman kalau subject pronoun berarti dia yang letaknya sebelum kata kerja. Nah, tadi pilihannya apa aja? Yo, subject pronoun. Do you still remember? Masih ingat? Betul, ada I, ada you, ada they, ada we, ada he, ada she, ada it. Nanti disesuaikan. Kalau yang object pronoun itu ada me, ada you, ada them, ada us, ada him, ada her, ada it. Gitu. Nah, itu ya. Nah, nanti diingat-ingat saja. Pasti bisa. Super easy. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, karena ini soalnya adalah subject pronouns, maka nanti menggunakan yang ini. Are you, they, we, he, she, it. Kita coba ya sedikit ya. Nomor satu. My name is Wardana. Nama saya Wardana. Nah, kira-kira di sini diisi apa ya? Bla 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 bla. Live in Malang. Ayo, pakai I, pakai you, pakai they, pakai we, pakai he, pakai she, atau pakai it. Ayo, my name is Wardana. Yes, that's right. The answer is I. Gini ya. My name is Wardana. I live in Malang. Nah, itu ya. I live in Malang. Bukan me live. Nah, itu ya. Kenapa kok bukan me live? Ayo, kenapa? Ya, betul ya. Karena ini letaknya sebelum kata kerjanya. Gitu ya. Alright, cool. Oke, teman-teman silahkan kerjakan nomor 2 sampai dengan nomor 10. Diperhatikan nama siapa yang diganti. Gitu ya. Misalkan nomor 2. David is a smart boy. Nah, kira-kira biar nama Davidnya nggak diulang lagi, kita bisa pakai kata ganti apa ya? Kita bisa pakai pronoun apa ya? Apakah pakai I, pakai you, pakai they, pakai we, pakai he, pakai she, atau pakai it? Nah, itu ya. Dan seterusnya. Nomor 3, ada Sarah and Carlos. Sarah and Carlos. Ah, ini masuknya apa nih? Masuknya ke I, masuknya ke you, masuknya ke they, atau masuknya ke we, pakai he, she, atau it? Ah, nanti diisi. Oke, sampai dengan nomor 10. Oke, and then let's move on. Kita lanjutkan pembahasannya ke yang soal object pronouns. Nah, ini pun juga sama. Nah, kalau object pronoun, kita pakainya nggak I, you, they, we, he, she, it lagi, tapi pakainya adalah me, you, them, us, him, her, dan juga it. Kita pakainya ini. Oke ya? Oke, kita lihat nomor 1. Nah, Alfred is my old friend. Alfred adalah teman lamaku. I call. Nah, kira-kira saya memanggil siapa nih? Betul ya memanggil Alfred. I call atau menelepon Alfred. Berarti Alfred di sini biar nggak saya ulang lagi, saya bisa pakai apa? Bisa pakai me, pakai you, pakai them, pakai us, pakai him, pakai her, atau pakai it nih. I call apa? Ingat Alfred? Yang dimaksud Alfred ya di sini ya yang harus dirujuk karena Alfred adalah seorang laki-laki dan letaknya adalah sebagai objek karena diletakkan sesudah kata kerja atau dikenai kata kerja, maka di sini kita pakainya adalah ayo pakai apa? Ayo pakai apa? Betul, pakai him. Gitu ya. Nah, I call him almost every day. Aku menelpon dia, menelpon si Alfred hampir setiap hari. Jelas sampai sini ya?
Oke, nah kita lihat pada contoh yang kedua. I don't understand this lesson. Saya nggak paham sama pelajaran ini. Carl, can you please teach? Ayo, Carl, bisakah kamu mengajari siapa kira-kira? Iya, mengajari aku. Ya, karena yang nggak paham siapa? Yang nggak paham adalah I atau aku, gitu ya. Maka di sini pakainya apa nih? Pakainya pakai pakai me, pakai you, pakai them, pakai us, pakai him, pakai her, atau pakai it. Pakainya adalah pakai 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 me, gitu ya. Carl, can you please teach me? Seperti itu. Kenapa kok pakai me? Kenapa nggak pakai I? Iya, karena nggak pakai I karena di sini I-nya atau sayanya itu diletakkan sebagai objek. Kok tahu sebagai objek? Karena diletakkan setelah kata kerjanya. Gitu ya, dikenai kata kerja. Jadinya pakainya teach me bukan teach I. Clear sampai sini ya? Oke, silahkan teman-teman kerjakan sampai dengan nomor 10. Nanti kalau latihan exercise pertama tentang subject pronoun dan exercise kedua tentang object pronounnya sudah selesai, silahkan dikirimkan ke coachnya masing-masing. Oke, dan so that's all. Itu saja teman-teman. Thank you so much for watching this video till the end. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir and good luck in practicing. Semoga berhasil ya dalam latihannya. Don't Don't worry, nggak perlu khawatir ya. Feel free to chat with your coach. Nah, jangan ragu-ragu untuk chattingan dengan coachnya. Thank you so much everyone. Until next time, bye-bye.